Hai semua, Mas Astro di sini, dan ini adalah info antariksa sepekan dari tanggal 1 sampai 7 Maret 2025. Minggu ini bisa kita bilang minggu penuh drama ya, karena ada keberhasilan pencapaian sejarah, ada kegagalan, bahkan yang tidak jelas pun ada. Yuk langsung kita mulai saja. 1 Maret 2025, ini seharusnya ada jadwal peluncuran roket Kaizhou 1A dari perusahaan swasta China X-Space yang diluncurkan dari situs 95A di pusat peluncuran satelit Jihuan. Tapi peluncuran ini dinyatakan ditunda ya sampai batas waktu yang tidak ditentukan, yang ternyata beredar rumor jika Kaizhou 1A sebenarnya meledak pada detik-detik akhir dihitung mundur. Pihak X-Space sendiri juga tidak memberikan pernyataan apapun terkait ini, hanya beredar gambar citra satelit yang memperlihatkan titik peluncuran seperti terjadi semacam kerusakan. 2 Maret 2025, wahana pendarat Blue Ghost dari Firefly Aerospace akhirnya mendarat dengan mulus di permukaan bulan setelah sebelumnya telah menempuh waktu selama 47 hari dari peluncurannya pada tanggal 15 Januari 2025. Pendaratan ini bisa kita bilang jadi momen bersejarah dalam bidang teknologi antariksa karena ini kali pertamanya perusahaan swasta mampu mendaratkan lander di permukaan bulan dengan selamat. Walaupun sebenarnya pernyataan ini masih pro dan kontra ya, karena tahun lalu tepatnya pada 22 Februari 2024, Intuitive Machines dengan wahana pendarat mereka bernama IM-1 Odysseus juga mampu mendarat di permukaan bulan dengan hidup-hidup atau istilahnya soft landing. Kita bilang hidup-hidup karena pada momen akhir pendaratan salah satu kaki pendarat IM-1 Odysseus ternyata patah akibat hantaman kerikil dari hempasan engine yang membuat tidak seimbangnya posisi. Apalagi diperparah juga dengan tempat pendaratannya di lereng yang cukup miring, sehingga membuat lander akhirnya roboh dan merusak sebagian besar instrumen ilmiahnya. Apapun itu, kali ini Firefly Aerospace tetap mendapatkan semua kredit dan mengklaim diri mereka atas pencapaiannya mendarat dengan sempurna. Wahana pendarat Blue Ghost sebenarnya sudah tiba di orbit bulan pada 13 Februari bulan lalu, akhirnya mampu menjalani misi paling krusial, di mana selepasnya mereka akan melakukan banyak pengujian penting karena membawa 10 instrumen ilmiah pesanan NASA untuk mempelajari hal-hal detail untuk menambah pemahaman tentang lingkungan permukaan bulan sebagai data tambahan program Artemis. Beberapa di antaranya ada Regolith Adherence Characterization. Ini fungsinya sebagai alat untuk memahami sifat regolith atau tanahnya bulan terhadap perangkat yang nantinya akan digunakan dan dioperasikan pada misi Artemis. Di mana pemahaman lebih jauh tentang regolith ini cukup penting ya, mengingat bagaimana cukup merepotkannya masalah debu bulan yang dihadapi oleh para kru program Apollo di masa lalu, karena selain sangat lengket karena bersifat statik, tapi juga sangat berbahaya jika sampai terhirup. Kemudian lander ini juga membawa Next Generation Lunar Retroreflectors. Ini sebenarnya jenis perangkat yang sama yang dibawa oleh kru Apollo 11, 14, dan 15, yang fungsinya untuk mengukur jarak bumi dan bulan sehingga dengan itu kita bisa memahami efek pasang surut, teori relativitas Einstein, dan juga memahami dinamika orbit bulan dan rotasi bumi. Bedanya kali ini reflektor yang dibawa oleh Blue Ghost lebih presisi sampai dengan tingkat milimeter, sehingga data yang didapat juga jauh lebih baik. Lalu instrumen lainnya ada alat pengebor untuk mempelajari aliran hawa panas internal bulan, kemudian ada Lunar X-ray Imaging sebagai alat yang mempelajari interaksi medan magnetik bumi terhadap matahari, lalu ada instrumen pendeteksi medan magnet bulan, sampai dengan pengujian ketahanan komputer atas radiasi, serta uji coba sistem penerimaan sinyal yang nantinya akan digunakan pada basis permanen bulan di masa mendatang. Di mana kesemuanya itu akan dilakukan selama 1 hari penuh dari matahari terbit sampai hari senja, sampai Blue Ghost tidak memiliki daya lagi. Ini 1 harinya bulan sama dengan 14 harinya bumi ya. Ngomong-ngomong, Blue Ghost ini mendarat di wilayah Mare Crisium, wilayah belahan bulan sisi utara. Kalau dilihat dari bumi, mendaratnya di sisi utara sebelah kanan pada bulan penuh. Oke, kita lanjut ke peluncuran lainnya. 3 Maret 2025, VKS RF Soyuz 2 Cosmos 2584 diluncurkan dari situs 43-3 di Plesetsk Kosmodrome, Rusia, membawa satu satelit navigasi bernama GLONASS K2 sebagai jaringan satelit navigasi GLONASS, sekaligus upgrade kemampuan yang lebih baik dari pendahulunya
GLONASS M. Ini tujuannya ke orbit medium. Peluncuran kedua di hari yang sama, 3 Maret 2025, SpaceX Falcon 9, Starlink Group 12 dan 20. Diluncurkan dari pad SLC-40 di Stasiun Angkatan Antariksa Amerika Cape Canaveral, negara bagian Florida, membawa 21 satelit Starlink ke orbit dekat untuk melengkapi jaringan konstelasi satelit Starlink di grup 12 dan 20. Booster yang digunakan berseri B1086 telah terbang sebanyak 5 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship Just Read Instructions. Namun sayangnya beberapa waktu kemudian saat drone ship kembali ke pelabuhan terjadi kebakaran yang melemahkan struktur kaki pendarat dan akhirnya membuat booster roboh dan meledak. Lanjut ke berita penting selanjutnya, 6 Maret 2025, Intuitive Machines AM2 Athena. Ini sebuah wahana pendarat bulan kedua pekan ini yang seharusnya mencetak sejarah dan memulai penelitian sains serta teknologi untuk program CLPS Artemis. Ini dinyatakan mendarat dengan posisi tidak sempurna atau dalam posisi roboh. Kepastian status Athena sempat menghadapi ketidakjelasan selama hampir sehari setelah waktu pendaratannya, di mana sebelumnya CEO Intuitive Machines, Steve Altemus, mengatakan Athena memang berhasil mencapai permukaan bulan, tetapi tampaknya dalam posisi miring atau bahkan terguling. Lebih jauh atas kronologi gagalnya pendaratan Athena, melalui situs resmi Intuitive Machines menyatakan Athena mendarat 250 meter dari titik yang ditentukan dan terjatuh di dalam cekungan kawah. Walaupun sempat melakukan koneksi dengan pusat kontrol dengan sisa-sisa baterai yang masih tersisa, tapi akhirnya daya wahana ini pun habis karena orientasi solar panelnya juga tidak terpapar matahari, sehingga gagal melakukan pengisian daya kembali. AM2 Athena yang diluncurkan minggu lalu menggunakan roket Falcon 9 tiba di orbit bulan pada 5 Maret dan langsung melakukan prosedur pendaratan di wilayah Mount Smeaton. Ini di wilayah kutub selatannya bulan. Lokasi ini dianggap sebagai tempat potensial untuk penemuan-penemuan baru karena wilayahnya memiliki permukaan yang terjal, berbukit-bukit serta memiliki kawah dalam dengan area bayangan permanen. Atas kegagalan ini, maka ini menjadi kali kedua Intuitive Machines mengalami kegagalan dalam misi pendaratan di bulan. Tahun lalu, wahana IM-1 Odysseus juga mengalami nasib serupa setelah mendarat dalam posisi roboh. Dan kegagalan IM-2 Athena pun menjadi salah satu yang paling disayangkan ya dalam program CLPS Artemis. Mengingat instrumen sains dan teknologi yang dibawa sangat penting dan harapan besar ditumpukan pada misi ini. Terutama karena Athena juga membawa 2 rover tambahan, satu sebagai penjelajah permukaan, dan satu lagi yang mampu terbang serta mendarat di lokasi sulit seperti dasar tebing atau kawah dalam yang tertutup bayangan permanen. Saat ini berarti hanya tertinggal wahana Blue Ghost dari Firefly Aerospace saja yang akan melakukan misi. Sedangkan lander ketiga bernama Hakuto RM2 atau Resilience dari iSpace baru akan tiba di orbit bulan pada bulan Mei, dan rencananya baru akan mendarat pada awal bulan Juni. Next, kembali ke info peluncuran ya. 7 Maret 2025, Arianespace Ariane 62 CSO-3 diluncurkan dari pad ILA-4 di Pusat Antariksa Guyana, Prancis. Membawa satu satelit pengintai permukaan bumi beresolusi tinggi milik militer Prancis. Tujuannya ke orbit sinkron matahari. Peluncuran kedua di hari yang sama, 7 Maret 2025, SpaceX Starship Test Flight 8 diluncurkan dari orbital pad A, kota Starbase, negara bagian Texas. Peluncuran Starship Test Flight 8 selain melakukan pengujian dan penyempurnaan sistem secara menyeluruh, juga kali ini membawa 4 satelit Starlink sebagai simulator deployment muatan. Menggunakan konfigurasi Super Heavy Booster 15 dan Ship 34 berhasil diluncurkan pada pukul 5.30 sore tanggal 6 waktu setempat atau 6.30 pagi waktu WIB pada tanggal 7. Masih dengan rencana seperti sebelumnya dengan profil jalur peluncuran, mengembalikan Super Heavy Booster kembali ke tower peluncuran, Ship 34 melakukan perjalanan suborbital, melakukan simulasi deployment 4 satelit Starlink di tengah perjalanan melintasi Samudra Pasifik, daratan benua Afrika, sampai akhirnya di Samudra Hindia dengan melakukan pendaratan di lautan lepas pantai pesisir barat Australia.
Mulai dari peluncuran sampai dengan prosedur pemisahan sampai akhirnya Super Heavy Booster 15 kembali dan ditangkap di tower peluncuran dengan cukup mulus, walaupun dengan sedikit ada masalah di salah satu engine tapi tetap dapat menjalani prosedur catch dengan sempurna. Masalahnya Ship 34 di waktu bersamaan yang sedang dalam perjalanan suborbitalnya tidak seberuntung itu. Terlihat seperti ada kebocoran bahan bakar yang lalu mengakibatkan kebakaran di ruang engine Ship 34, kemudian disertai dengan kegagalan salah satu engine-nya yang membuat Ship 34 berputar-putar tidak terkendali. Dengan kondisi seperti itu, pada kira-kira di plus 8 menit dan 30 detik, prosedur Rapid and Schedule Disassembly pun akhirnya aktif dan meledakkan Ship 34 berkeping-keping. Prosedur ini penting dilakukan tentu saja untuk mengurangi dampak yang lebih buruk yang mungkin terjadi jika Ship 34 jatuh dengan struktur sebesar itu. Reruntuhan Ship 34 akhirnya memasuki atmosfer kembali dan terlihat di wilayah Laut Kepulauan Bahamas. Tentu saja tidak perlu waktu lama, sosial media akhirnya dipenuhi dengan berbagai cuplikan video dari berbagai saksi mata di wilayah jatuhnya reruntuhan Ship 34. Atas situasi ini juga, banyak penerbangan yang kebetulan seharusnya melintas di wilayah jatuhnya reruntuhan Ship 34 harus berbalik arah dan menunggu sampai semua benar-benar dinyatakan aman. Dengan gagalnya Ship 34 dalam uji coba peluncuran Starship ke-8, tentu saja SpaceX akan mencari penyebab, mencari solusi, lalu menyempurnakannya di masa mendatang sampai akhirnya sistem ini benar-benar layak untuk penerbangan kargo ataupun berawak. Dan atas apa yang terjadi pada sepekan terakhir ini, kita akhirnya sadar ruang angkasa itu bukanlah sahabat yang ramah, dan untuk menggapainya memerlukan kesempurnaan. Tapi saat kita berhasil, ruang angkasa akan memberikan benefit yang baik untuk kehidupan manusia. Saya Mas Astro pamit undur, panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.